Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Eh, Sebelumnya suara saya kedengaran jelas ya? Oke. Oke. Jadi untuk khusus kelas malam ini ada tambahan dari teman-teman KPB ya. Selamat datang buat teman-teman KPB. Kita malam ini belajar bahasa Indonesia dulu ya. Dan materi malam ini adalah drama. Selamat malam ya semuanya. Oke, sebelum kita mulai nih, di sini pernah nggak sih teman-teman main drama gitu? Waktu dulu atau baru-baru saja gitu? Halo Mbak Yeyen. Oke, ya kan saya tanyanya juga dulu. Dulu atau baru-baru ini gitu. Kalau Mas Bintang dulu pernah. Mbak Maya dulu juga pernah. Kalau yang lain udah ada yang pernah main drama? Terus kalau boleh tahu dramanya itu drama apa? 2007. Lama juga ya Mas ya 2007. 9 tahun. Plus minus 9 tahun ya. Mbak Maya lebih lama lagi ya Mbak Maya ya 2005. Oke, berarti mayoritas sudah pernah ya. Nah, kita di sini mereview sedikit saja mengenai drama. Kalau yang sudah pernah bermain mengenai drama, dan kalau yang belum, kita di sini belajar sama-sama ya. Jadi, drama itu berasal dari kata Yunani yang berarti draumai. Artinya itu adalah berbuat, bertindak, mereaksi, dan juga yang lain-lain ya. Jadi kata drama ini bisa kita artikan sebagai perbuatan atau sebuah tindakan. Ini Mbak apa Mas ya? Kok saya lupa lagi. Mas Ari ya bener ya. Raise hand. Kenapakah kepencet atau emang ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk saya gitu, tolong jangan dipanggil Bu ya. Oh ya, malam Mbak. Malam Mas. Tante. Oke lah. Lama-lama makin ngawur nih. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi drama itu, saya ulangi ya, drama itu kan berasal dari kata Yunani, yaitu draumai.
arti dari drama itu adalah berbuat, bertindak ataupun bereaksi. Juga masih ada arti yang lainnya ya, kurang lebih hampir sama. Jadi kalau kita artikan itu drama itu adalah suatu perbuatan ataupun tindakan. Pengertian drama dalam arti luas itu adalah semua bentuk tontonan atau pertunjukan yang mengandung cerita yang ditontonkan atau dipertunjukkan di depan khalayak umum. Ada juga yang menyebutkan bahwa drama itu adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Tadi ada pengertian drama dalam arti luas, ada juga pengertian drama dalam arti sempit. Kalau arti sempitnya itu adalah sebuah kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan di atas panggung. Di sini ada nih sejarah drama. Kita bahas sedikit aja ya mengenai sejarahnya dari drama itu sendiri. Jadi, drama itu sudah ada sejak zaman dulu dan sudah menjadi suatu tontonan. Nenek moyang kita itu dulu juga sudah pernah memainkan drama sejak ribuan tahun yang lalu. Dan terdapat sebuah bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengungkapkan bahwa drama itu sudah ada pada abad ke-5 sebelum Masehi. Lama juga ya. Nah, hal ini itu didasarkan pada temuan naskah drama kuno di Yunani. Penulisnya itu adalah Aeschylus yang hidup antara 525 sampai 456 sebelum Masehi. Dan isinya itu adalah berupa persembahan kepada dewa-dewa. Kalau Yunani mayoritas ceritanya mengenai dewa-dewa ya. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu sama dengan Yunani, jadi nggak jauh berbeda. Jadi drama di Indonesia ini diawali juga dengan upacara keagamaan yang diselenggarakan pada zaman dahulu oleh para pemuka agama. Terus drama itu sebenarnya juga punya dua aspek, yaitu ada aspek cerita dan juga ada aspek pementasan. Kalau aspek cerita yang akan pertama kita bahas ya, itu adalah mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang dialami oleh pelaku. Kadang-kadang pada kesan itu tersirat suatu pesan tertentu. Keterpaduan antara kesan dan pesan ini terangkum dalam cerita yang dilukiskan dalam sebuah drama. Selamat malam Mbak Dewi. Ini untuk aspek cerita ya. Kemudian tadi ada juga aspek kedua yaitu aspek pementasan. Kalau aspek pementasan itu pertunjukan di atas panggung berupa pementasan cerita tertentu oleh para pelaku. Pementasan ini didukung oleh adanya dekorasi panggung, tata lampu, terus tata musik, kostum itu juga ya. Dan masih banyak dukungan-dukungan dari pementasan itu sendiri. Di sini juga ada beberapa macam dari jenis drama. Macam drama yang pertama itu adalah tragedi. Tragedi itu adalah drama duka yang menampilkan pelakunya terlibat dalam suatu pertikaian yang serius yang menimpanya sehingga menimbulkan takut, ngeri, menyedihkan sehingga menimbulkan tumpuan rasa kasihan penonton. Itu kalau yang tragedi. Kemudian ada juga jenis drama yang kedua adalah melodrama. Kalau melodrama ini adalah lakon yang sangat sentimental dengan pementasan yang mendebarkan dan mengharukan dari penggarapan alur dan juga lakon yang berlebihan sehingga sering penokohan kurang diperhatikan. Kalau melodrama itu agak-agak sentimen ya. Kemudian ada juga jenis yang ketiga itu adalah komedi.
Kalau komedi ini adalah lakon ringan untuk menghibur namun berisikan sindiran halus. Para pelaku ini juga berusaha menciptakan situasi yang menggelikan. Itu kalau komedi ya, jadi kita sering ketawa ya kalau nonton komedi. Kemudian ada juga yang force. Kalau force itu adalah pertunjukan jenaka yang mengutamakan kelucuan, tapi di dalamnya ini nggak ada unsur sindiran. Beda sama komedi. Kalau komedi ini dia menghibur tapi ada sindirannya, ada sindiran halusnya ya. Dan para pelaku dari force ini berusaha berbuat kejenakaan tentang diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah satir. Kelucuan dalam hidup yang ditanggapi dengan kesungguhan biasanya digunakan untuk melakukan kecaman atau kritik terselubung. Ini kalau jenis drama yang berupa satir ya. Di antara ke 5 macam-macam drama, bentuk drama ini, kira-kira kalau teman-teman sendiri disuruh milih, pinginnya nonton atau memerankan drama yang bergenre apa? Nonton aja sih ya, benar sih Mas Dharma. Nah tapi kalau nonton itu kan kadang kita ada kesukaan sendiri nih. Nah tadi ada 5 jenis bentuk drama kan. Kira-kira kalau Mas Dharma sendiri lebih senang nonton drama dengan pementasan drama dengan genre apa sih gitu? Wus, tragedi. Mbak Dewi komedi romantis ya. Kalau Mas Bintang drama musikal. Wow. Kalau saya masih heran nih sama Mas Dharma. Biasanya kalau rata-rata mayoritas ya orang itu menghindari yang berbau-bau tragedi. Kalau Mas Dharma sendiri kenapa suka yang tragedi, Mas? Drama yang tradisional. Oh, kayak ludruk gitu ya, Mas Bintang. Bukan. Terus yang gimana, Mas? Yang jawab malah Mbak Dewi ya. Oh, iya iya. Tadi saya tanya sama Mas Darman, udah dijawab loh, lagi typing. Lagi typing ya. Oke, dalam juga ya artinya ya Mas ya. Kalau Mas Dharma bilang tragedi itu bisa membuat contoh biar kita bisa lebih mawas diri. Oke. Lebih menantang nontonnya. Bisa juga. Bisa juga kalau kita yang nonton mungkin ya Mbak Ros. Itu sinetron malampir ya Mas ya kalau buat saya ya Mas. Oke. Berarti di sini banyak
campur-campur ya, ada yang suka tadi drama musikal juga, ada yang tragedi, ada yang komedi romantis, bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu mengenai naskah drama nih. Kalau drama itu pasti ada naskahnya ya. Nah, jadi naskah drama itu adalah bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan alur cerita. Menulis kreatif naskah drama yaitu menuangkan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran ke dalam sebuah tulisan dari objek yang dilihat ataupun diamati. Ciri dari naskah drama itu adalah adanya cakapan atau lakon dalam naskah tersebut. Dan dalam penyusunan dialog ini, pengarang harus benar-benar memperhatikan pembicaraan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Kalau menurut Yeti Mulyati, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai kaidah penulisan dari suatu naskah drama. Jadi naskah drama itu ada beberapa poin ya yang perlu kita checklist. Yang pertama, penulisan dialog itu harus diawali dengan nama tokoh yang mengungkapkan dialog. Yang kedua, penggunaan tanda baca titik 2 untuk mengungkapkan dialog tokoh. Yang ketiga itu adalah petunjuk lakon ditulis dengan tanda kurung atau diletakkan sebagai paragraf tersendiri. Poin yang keempat itu adalah penulisan perpindahan babak, adegan atau setting drama ditulis tersendiri atau tidak digandeng dengan dialog tokoh. Dan yang kelima itu pada awal kisahan biasanya disertakan prolog sebagai pengantar cerita dan juga ada epilog itu sebagai penutup cerita. Ini tadi adalah 5 hal yang perlu diperhatikan kalau kita akan menulis naskah drama. Jadi kalau di sini ini buat teman-teman yang punya bakat atau passion di dunia penulisan naskah drama, itu bisa ya diperhatikan kelima kaidah ini. Saya menunggu Mas Bintang nih. Emang yang kelas 11 itu cuma Mas Bintang sama Mbak Maya ya? Lainnya KPB ya? Oke, mungkin yang lain lagi sibuk Mas, tunggu saja. Lanjut ya. Jadi sebelum kita mementaskan naskah drama, dalam bentuk naskah. Naskah yang runtut akan mudah dipentaskan dengan memperhatikan unsur-unsur yang membangun drama tersebut. Dan unsur-unsur dari drama yang dimaksud itu ada tema, ada amanat, penokohan maksud saya, terus alur, setting, latar, ada pertikaian, konflik, dan juga ada penyelesaian. Di sini mungkin udah sering dengar ya unsur-unsur ini, dan kayaknya di semester sebelumnya juga sering saya bahas mengenai unsur ini, mengenai apa itu tema, amanat, penokohan, alur itu yang seperti apa, setting dan latar itu yang bagaimana. Masih paham ya? Dan masih ingat ya? Kemudian dengan memperhatikan beberapa unsur ini,
kita nanti bisa akan memberi makna yang akan kita tulis. Nah, di sini ada juga hal yang perlu kita perhatikan kalau kita akan menulis suatu naskah menurut Akmal Rum. Yang pertama, pasti kita harus menentukan tema yang akan kita angkat dalam drama tersebut itu apa sih? Mengenai kemerdekaan bisa, biasanya ya, karena ini masih mendekati Agustus, masih dekat-dekat Agustus, contohnya bisa kita ambil tema mengenai kemerdekaan. Kemudian setelah kita tentukan tema, kita tentukan alurnya dulu, kita pingin alur yang seperti apa. Kemudian setelah menentukan alur, kita mengklasifikasikan juga karakter tokoh. Jadi setelah tema kita dapat, alur sudah kita tentukan, karakter tokoh sudah diklasifikasikan, selanjutnya kita menentukan latarnya atau settingnya. Langkah kelima itu adalah penyajian dialog. Selanjutnya perlu ada gaya bahasa juga, dan yang terakhir adalah adanya sumber permasalahan hingga penyelesaian. Ini kalau menurut Akmal Rum ya, yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah drama. Kemudian kalau suatu kekhasan dari naskah drama, dari suatu karya sastra yang lain, itu adalah dialog, alur, dan juga episode. Kalau dialog itu biasanya disusun dalam bentuk skenario, rencana lakon sandiwara juga secara terperinci ya. Dialog ini merupakan percakapan antar pelaku drama yang mengungkapkan hal-hal dan peristiwa yang dipentaskan. Ini kalau dialog. Kemudian ada alur. Kekhasan drama yang lain itu ada alur, yaitu rangkaian cerita atau peristiwa yang menggerakkan jalan cerita dari awal ini maksudnya adalah saat pengenalan, kemudian konflik, perumitan, klimaks, dan juga penyelesaian. Kemudian episode. Kekhasan drama yang lain itu episode. Episode ini adalah bagian pendek sebuah drama yang seakan berdiri sendiri, tetapi tetap merupakan bagian alur utamanya. Ini 3 poin ya, tiga kekhasan dari suatu naskah drama. Saya nyiapin beberapa contoh contoh drama ya, tapi kayaknya ada naskah yang kepotong, jadi belum selesai tiba-tiba udah kepotong, karena saya kayaknya ngopinya nggak komplit nih. Yang pertama dulu aja, Mari Membersihkan Lingkungan, ada Anita Ratna Fajar 3. Ada yang mau memerankan 3 orang, saya butuh relawan. Oke, gimana 3 orang? Siapa yang mau memerankan menjadi Anita Ratna Fajar dan yang merangkap untuk membacakan narasi? Bisa, Mbak.
Soalnya saya pernah nyoba, makanya saya bilang bisa. Selamat malam, Bu. Kalau boleh tahu, KBP ini siapa ya? Oke, Mbak Fitri. Jadi siapa sukarelawan? Oke, berarti Mas Bintang skip ya. Yang lainnya gimana? Mbak Dewi skip juga. Mbak Endah nyimak nih, kebanyakan nyimak semua ya. Oke, Mbak Luna. Oh, Mbak Dewi gitu. Di sini kan ada contoh. Tadi kita kan bahas drama, dan saya di sini menyiapkan beberapa contoh naskah drama. Kira-kira ada nggak yang mau? Oke, Mbak Maya mau satu, terus ada lagi nggak? Kalau saya dapat dua lagi, kita bisa maju. Tapi kalau nggak ada, berarti kita latihan dramanya di skip. Katanya Mas Bintang nggak bisa. Mbak Maya bilang mau, Mas Bintang langsung mau. Kalau saya sih nggak apa-apa asal suaranya Mas Bintang jelas gitu. Tadi siapa yang tanya, disuruh ngapain? Jadi gini Mbak Luna ya, eh membacakan, salah, ya membacakan sih ya, membacakan naskah drama yang sudah disiapkan. Ya, praktek drama. Mbak Maya, Mas Bintang kurang satu lagi ya. Mbak Luna skip. Saya butuh satu lagi. Kalau satu, alhamdulillah satu lagi ada, kita mulai. Kalau nggak ada, cowoknya kan Mas Bintang. Emang Mas Bintang bukan cowok ya Mbak Maya? Atau saya salah manggil dengan PD-nya dipanggil Mas gitu? Bahasan selanjutnya sih, bukan materi selanjutnya ya. Saya sih juga pinginnya ayo Mas. Mas, saya kurang satu orang Mas. Satu lagi siapa nih? Kalau ada,
kita mulai. Kalau nggak ada, Mbak Luna nggak bisa katanya. Kan saya nggak tahu kondisi di tempat teman-teman kayak gimana. Nanti kalau saya asal pilih gitu, ternyata nggak bisa gitu. Oke, Mbak Luna, Mas Bintang, Mbak Maya ya. Berarti Mas Bintang yang jadi Fajar. Yang mau jadi Anita siapa? Mbak Bintang atau Mbak Bintang? Mbak Luna atau Mbak Maya? Anita, Mbak Maya, Ratna, Mbak Luna ya. Mas Bintang yang baca narasi ini aja ya, yang saat itu pagi hari. Oke, kita coba. Bismillahirrohmanirrohim ya. Halo, selamat malam. Malam Mbak Maya. Aduh, bentar. Oke, gitu merdu Mbak. Ya Allah, apa suara pilek masuknya? Gak kelihatan Mbak. Suara burungnya hilang. Halo Mbak Luna. Halo. Oke, ini Mbak Luna ya. Kita tinggal nunggu Mas Bintang. Halo. Bentar, tinggal nunggu Mas Bintang. Semoga bisa. Kok Mbak Luna offline? Bentar ya Mbak ya. Terus kenapa tempatnya Mas Bintang muternya nggak berhenti? Oke. Kok nggak mau ya Mbak ya? Mas Bintang kok nggak mau ya? Kurang mesra itu. Mbak Maya gimana tuh Mbak Maya Mas Bintang tuh Mbak? Aduh, sedih saya. Mbak Luna bisa, Mbak Maya bisa. Kenapa Mas Bintang nggak bisa? Mas Bintangnya offline. Oke. Bentar. Bentar. Semoga bisa ya. Nah, halo Mas Bintang. Mas Bintang. Dengeran ada suaranya. Coba, Mbak Maya. Halo. Mbak Maya. Oke, Mbak Luna. Saya duluan ya. Mas Bintang. Oke, Mbak Luna offline. Aduh, saya sedih nih kalau tiba-tiba sinyalnya nggak bisa dukung satu sama lain nih. Itu yang berisik banget siapa? Saya juga bingung.
Mas Bintang. Wah, bintangnya kabur. Ya, kayak nggak, kok nggak ada suaranya Mas Bintang ya. Aduh, kita skip dulu aja, bentar, kita offlinein dulu aja. Emang resiko ya kalau kayak gini kita terkendala sama sinyal. Soalnya di kelas yang semester kelas yang sekarang di kelas 12 itu kemarin bisa memerankan istilahnya apa sih, dilalah ya. Dilalah itu pas sinyalnya sama-sama bagus, jadi semua drama yang saya contohkan itu bisa diperankan, bisa dimainkan. Dilalah ya. Karena sinyalnya bagus. Coba kalau yang di sini pas malam ini kayaknya kita kurang beruntung ya. Apa PR aja nih buat saya ya berarti ya. Berarti soalnya materi kita itu sebenarnya mau selesai. Kalau materi kita udah selesai, kita pakai buat ini aja ya, yang kurang-kurang. Berarti latihan drama. Iya, Mbak Luna udah datang. Kok nilai Mbak Nila? Bentar, saya bikin orat-oratan dulu. Semoga bisa ya di pertemuan kita selanjutnya untuk latihan dramanya. Jadi dengan berat hati latihan drama kita skip ya. Sedih saya. Aduh. Malam Mbak Nila. Oke, selanjutnya kita bahas ya. Kita bahas yang lain, itu adalah mengenai menyadur cerpen menjadi sebuah drama. Mungkin udah pernah dengar kata menyadur atau sadur gitu ya. Jadi kalau menyadur itu, Waalaikumsalam Mbak, itu adalah menyusun kembali cerita secara bebas tanpa merusak garis besar suatu cerita tersebut. Kalau cerpen itu kan terdiri atas paragraf, sedangkan drama itu kan terdiri dari adegan-adegan dan juga dialog. Nah, jadi kalau untuk menyadur cerpen menjadi sebuah drama, ini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Masya Allah. Yang pertama, langkah-langkah kalau kita akan menyadur itu adalah membaca. Otomatis ya, membaca terlebih dahulu cerpen tersebut dengan teliti. Kemudian setelah kita baca cerpennya, kita kenali unsur-unsur cerpen tersebut sambil kita catat unsur-unsurnya itu. Jadi temanya itu apa, alurnya itu apa, penokohannya itu bagaimana, ya kan? Ya, dan lain-lain juga. Teliti, kemudian mengenali unsur-unsurnya dan juga mencatat, dan yang terakhir adalah penyempurnaan. Menyadur cerpen ini juga bisa dilakukan dengan cara memperluas unsur intrinsik dan juga unsur-unsur lain yang mendukung cerpen. Misalnya menambah tokoh, mengembangkan penokohan,
menghidupkan konflik, atau bisa juga menghadirkan latar yang mendukung, dan yang terakhir adalah memunculkan penampilan. Ada hal yang perlu kita pahami dalam bagian-bagian drama sebelum kita menyadur suatu cerpen. Yang pertama itu adalah pengenalan, yang kedua adalah pemunculan peristiwa atau masalah, yang ketiga adalah situasi menjadi rumit atau masalah menjadi kompleks, yang keempat itu adalah masalah atau persoalan mencapai klimaks atau titik kritis, dan yang terakhir adalah situasi surut dan penyelesaiannya. Ini yang perlu kita pahami ya sebelum menyadur. Mbak Dewi, kalau resensi itu kita menilai suatu karya. Jadi penilaian kita terhadap karya tersebut. Kayak resensi novel, berarti kita menilai novel tersebut. Jadi bisa kita tulis kelebihannya dari novel tersebut kalau seandainya kita meresensikan novel ya. Kelebihannya itu apa, kekurangan dari novel tersebut apa, kemudian informasi dari novel tersebut yang kita peroleh yang bisa kita sampaikan ke masyarakat itu apa saja. Kalau informasi novel itu kayak contohnya pengarang novel itu siapa, judul novelnya apa, tebal bukunya, terus bisa juga berapa harganya, ya kurang lebih kalau untuk informasinya seperti itu gitu Mbak. Oke, jelas? Kemudian melalui drama itu penonton juga seolah-olah melihat kejadian yang ada di dalam suatu masyarakat. Drama ini kan merupakan potret kehidupan, suka duka, pahit manis, dan juga hitam putih kehidupan manusia. Lakon drama ini merupakan istilah yang digunakan untuk judul drama. Kenapa sih disebut lakon? Karena naskah drama ini memerlukan pementasan untuk mengetahui keindahan yang ada dalam naskah drama tersebut. Seorang dramawan atau lakon yang baik itu hendaknya menguasai teknik peran. Teknik peran atau yang biasa kita sebut sebagai acting itu adalah cara mendayagunakan peralatan ekspresi, entah itu jasmani maupun rohani ya, serta keterampilan dalam menggunakan unsur penunjang. Yang termasuk keterampilan menggunakan alat ekspresi jasmani itu adalah keterampilan menggunakan tubuh, kelenturan tubuh, kewajaran bertingkah laku, kemahiran dalam vokal, dan kekayaan imajinasi yang kemudian diwujudkan dalam tingkah laku. Ini kalau yang kita berekspresi secara jasmani. Kalau yang bersifat kejiwaan itu adalah imajinasi. Emosinya seperti apa? Kemauan, daya ingat, intelijensi, perasaan, dan juga pikiran. Dan oleh seorang pemeran drama, watak tokoh itu akan digambarkan dengan 4 poin ini ya. Yang pertama itu bisa digambarkan dengan penampilan fisik. Penampilan fisiknya dia alhamdulillah gagah, bongkok, kurus, atau gemuk, kurang lebih seperti itu ya kalau fisik. Lalu penampilan laku fisik, lamban, keras, atau dinamis. Kemudian ada penampilan vokal, yaitu lafal dari kata-kata, dialog, ataupun nyanyian. Dan juga ada penampilan emosi dan EQ, itu pemarah, cengeng, ataupun licik. Ini watak tokoh ya yang bisa digambarkan. Dan seorang pemain drama yang baik itu juga bisa dibilang seseorang yang memiliki kemampuan dalam 5 poin ini. Poin pertama itu dia berakting dengan wajar. Poin kedua itu adalah menjiwai atau menghayati peran.
Kemampuan selanjutnya itu adalah terampil dan juga kreatif. Poin yang keempat, berdaya imajinasi kuat, dan yang terakhir adalah mengesankan atau meyakinkan penonton. Ini kemampuan yang sebaiknya ada ya pada pemain drama. Kemudian ada lagi 4 hal yang perlu kita perhatikan agar mempunyai kemampuan sebagai pemain drama yang baik. Yang pertama itu kan ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu meliputi ekspresi mata. Mata ini adalah merupakan pusat ekspresi sehingga harus diolah, dilatih, dan disesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan berbagai emosi. Kalau ingin berlatih itu enaknya di depan cermin ya, untuk menunjukkan kita girang itu seperti apa, marah, sedih, dengan berimajinasi atau membayangkan suatu hal. Itu untuk ekspresi mata. Kemudian ekspresi mulut. Kalau ekspresi mulut itu dia perasaan yang terpancar dari mata itu nanti akan merambat ke mulut dengan cara yang sama. Jadi usahakan ekspresi mata ini sejalan atau sesuai dengan ekspresi mulut sehingga keduanya ini nanti akan saling mendukung dan mempertegas emosi yang akan ditonjolkan melalui ekspresi seluruh wajah. Itu tadi yang 2 ekspresi wajah ya, mulut dan juga mata. Kemudian ada lagi keterampilan dari kaki. Kalau kaki di sini biasanya itu pemain pemula banyak yang berpenampilan kaku karena kaki seperti tertancap paku ya, jadi mungkin tegang ya. Jadi kaki ini tuh harus membuat pemain itu lebih hidup. Jadi kita di sini perlu mengusahakan posisi kaki mengikuti arah muka. Jika muka bergerak ke kiri, ikutilah dengan mengubah posisi kaki dan tubuh ke kiri juga. Begitu juga sebaliknya. Itu untuk keterampilan kaki. Kemampuan yang ketiga itu ada suara dan juga ucapan. Kalau kita bermain tanpa pengeras suara, maka kita dituntut bersuara yang lantang biar bisa meraih sejauh mungkin si pendengar ya. Yang penting itu adalah bagaimana agar suara kita ini bisa jelas terdengar tapi tidak memekik. Banyak orang yang berbicara dengan rahang dan bibir hampir tertutup dan tidak digunakan semestinya. Turunkan rahang dan juga lidah, buka bibir dan letupkan suara. Atau berlatihlah dengan menguap yang seakan-akan mengantuk, kemudian turunkan rahang dan suarakan vokal atau huruf hidup. Ini contoh prakteknya ya. Mungkin bisa nanti teman-teman kalau mau mementaskan suatu drama ini dipraktekkan. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan agar kita memiliki kemampuan sebagai pemain drama yang baik itu adalah penafsiran atau interpretasi. Jadi dalam penafsiran seorang pemain ini itu harus memahami keseluruhan cerita yang dijalin dalam plot tertentu serta mengenal watak tokoh yang diperankannya. Kegiatan ini bisa menjadi kerjasama antara sutradara dan juga pemain atau juga aktor dalam memahami suatu naskah. Sebelum masuk ke pementasan drama yang langkah-langkahnya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada beberapa langkah dalam pementasan drama. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur dari pementasan drama itu. Unsur-unsur dalam pementasan drama meliputi alur, tokoh, dialog, setting, tema, amanat, kostum, tata lampu, tata musik. Dan saya yakin di sini teman-teman masih paham ya, insya Allah masih paham, soalnya sering ulang-ulang mengenai arti dan juga pengertian dari unsur-unsur ini ya.
Lalu langkah yang kedua adalah menentukan unsur drama yang dianggap menonjol. Sesuatu itu menarik atau tidak menarik karena sesuatu itu memiliki keistimewaan, atau sebaliknya memiliki kelemahan ataupun kekurangan. Hal ini juga berlaku untuk pementasan atau pertunjukan drama. Langkah yang ketiga itu adalah mengidentifikasi karakter tokoh dalam pementasan drama. Jadi karakter tokoh-tokoh dalam pementasan drama ini dapat dilihat dari dialog-dialog itu, percakapan tokoh lain mengenai tokoh itu, bentuk fisiknya, pakaian atau segala sesuatu yang dikenakan dari si tokoh, dan juga gerak-gerik dari si tokoh. Langkah yang keempat itu adalah mendeskripsikan fungsi latar dalam pementasan drama. Langkah terakhir ya. Jadi latar dalam drama ini merupakan sesuatu yang melatari terjadinya peristiwa dalam cerita itu. Latar dalam pementasan drama itu bisa meliputi yang pertama, waktu terjadinya peristiwa. Kemudian yang kedua itu adalah tempat berlangsungnya kejadian. Dan yang terakhir adalah suasana yang menggambarkan atau melukiskan peristiwa itu terjadi. Jadi latar dalam pementasan drama itu juga didukung oleh tata panggung, tata lampu, tata musik, dan juga tata suara. Itu kalau di drama ya. Kalau penataan panggung, dia berfungsi menggambarkan tempat terjadinya peristiwa. Kalau penataan cahaya atau penataan lampu itu bisa digambarkan menggambarkan waktu dan juga suasana terjadinya dari cerita tersebut. Nah, itu tadi 4 langkah mengenai pementasan drama. Untuk drama sebenarnya udah selesai. Walaupun kurang ya, harusnya kita ada mempraktekkan naskah drama, tapi kayaknya sinyalnya kurang oke. Jadi di pertemuan selanjutnya aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Kita coba di pertemuan selanjutnya aja Mbak Mai. Soalnya ini juga tadi banyak yang di skip ya, maksudnya di skip banyak teman-teman yang nggak bisa berpartisipasi juga gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan enggak? Oke Mbak Yeyen. Halo Mbak, Mas. Iya ada, tapi saya ngomong nggak disauri ya tadi ya.
Ada yang mau ditanyakan untuk materi malam ini? Untuk praktek dramanya kita di next pertemuan aja ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri kelas malam ini aja. Gimana Mbak Dewi? Ya enggak juga lah Mbak Dewi. Oke, kita akhiri kelas malam ini aja. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, untuk teman-teman dari KPB dan juga KPC sendiri. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi malam ini ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.